Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa, mahasiswi dari kelas KGP, SKP maupun dari kelas KAP ya, 18.1. Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 kita masuk lagi untuk kuliah online, di mana untuk pagi hari ini saya akan memberikan materi dari mata kuliah statistik, yaitu tentang ukuran pemusatan data ya, di mana untuk ukuran pemusatan data ini mungkin semuanya sudah sering ya menggunakan dan juga paham tentang penggunaan dari min, kemudian penggunaan dari median ataupun pada penggunaan di modusnya. Kemudian dalam ukuran pemusatan data ini bisa kita terapkan untuk min, median, modus, baik data yang sudah kita kelompokkan maupun data-data yang belum kita kelompokkan. Kalau untuk data yang sudah dikelompokkan, itu adalah data-data yang sudah kita buat dalam distribusi frekuensi ya. Masih ingat ya untuk distribusi frekuensi, di mana untuk distribusi frekuensi kita harus membuat ada kategori ya, atau yang kita sebut dengan kelas, kemudian ada interval, kemudian ada juga untuk penggunaan ke nilai tengahnya, kemudian ada juga untuk penggunaan di dalam tepi ataupun batas ya, tepi, batas bawah, tepi, batas atas, kemudian batas bawahnya dan batas atas. Kemudian ada penggunaan ke perhitungan kumulatif lebih dari maupun untuk yang kurang dari. Nah, itu adalah penggunaan ke distribusi frekuensi seperti yang minggu lalu sudah saya terangkan ya, untuk penggunaan dari penyajiannya baik dalam bentuk yang tabel maupun dalam bentuk yang grafik ya. Nah, pada hari ini bisa dicermati, bisa dipahami, diikuti ya, tentang ukuran pemusatan data. Saya langsung saja masuk ke bahannya, ke materi. Ya, untuk ukuran pemusatan data, yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data itu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data. Maksudnya pusat segugus data itu adalah sekumpulan data yang bisa kita ambil dari populasi ataupun yang bisa kita ambil dari suatu sampel. Kalau misalnya saja data itu kita ambil dengan jumlah yang banyak, ya berarti perhitungannya kita masuk ke populasi. Tetapi kalau kita menggunakan untuk data dengan jumlah paling tidak 50 ataupun 100, itu bisa kita masukkan ke dalam perhitungan ke sampelnya, di mana data-data itu sudah diurutkan dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil ya. Ini tentang ukuran pemusatan datanya, di mana untuk pengertian dari ukuran pemusatan data ini diambil dari bukunya Ronald E. Walpole ya, yaitu dengan buku yang berjudul Pengantar Statistika halaman 22-27. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka ya. Itu pengertian dari ukuran pemusatan data. Kemudian kalau kegunaan dari ukuran pemusatan data ini
yang saya ambil dari bukunya Anton Dajan, yaitu Pengantar Metode Statistik, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, ya, di mana untuk kegunaannya dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua baik itu dari populasi maupun dari contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari anggota yang masuk ke populasi ataupun masing-masing anggota yang ada di dalam contoh. Dalam contoh itu bisa kita masukkan ke dalam suatu bentuk sampel. Kemudian di dalam ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan itu adalah mean, kemudian median, dan modus. Ya, kalau yang sering kita gunakan dalam keseharian itu adalah ukuran pemusatan data berupa mean. Ya, kalau untuk median sama modus itu mungkin jarang, ya, kalau misalnya saja dalam kondisi memang kita membutuhkan untuk data yang sering muncul ataukah untuk mencari nilai tengah, nah itu baru menggunakan ke median sama modusnya. Tetapi kalau untuk mean dalam perhitungan rata-rata kita bisa menggunakan untuk misalnya rata-rata pengeluaran, kemudian untuk rata-rata nilai, kemudian ada juga untuk rata-rata biaya-biaya yang sudah kita keluarkan selama 1 bulan ataupun untuk menghitung rata-rata yang lain. Kita langsung mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mean. Mean atau rata-rata ini disebut juga dengan rataan, di mana untuk macam-macam dari rata-rata bisa kita lakukan dengan rata-rata hitung, kemudian ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis, ataupun untuk rata-rata yang terboboti. Biasanya yang kita gunakan dalam rata-rata di sini paling tidak ya rata-rata hitung, ya. Kalau untuk rata-rata ukur, kemudian harmonis maupun yang rata-rata terboboti pernah mungkin, ya, kita lakukan, tetapi kita tidak mengetahui kalau itu namanya rata-rata ukur atau yang namanya rata-rata harmonis ataupun rata-rata yang terboboti, ya. Tetapi nanti dengan penjelasan dari materi ini Anda akan tahu, oh, yang dinamakan dengan rata-rata ukur itu seperti ini, kemudian yang dinamakan dengan rata-rata harmonis itu seperti ini, ya. Nah, kita lihat dulu untuk rata-ratanya. Yang dinamakan dengan rata-rata hitung atau yang biasa disebut dengan rata-rata rataan, ya, dalam posisinya itu dilambangkan dengan lambang mu atau simbolnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya saja kita mencari berapakah rata-rata dari data yang diambil dari suatu populasi, maka kita menggunakan simbolnya adalah mu atau bentuknya seperti U, ya, tapi di sisi bawahnya ini ada coretan, ya. Kalau U kan hanya seperti gini saja, tapi ini ada sedikit coretan yang di sebelah kirinya, ya. Kemudian untuk rata-rata hitung yang ada di sampel itu nanti dinyatakan dengan lambang berupa X bar, ya, di mana untuk X bar ini kita gunakan dalam satu perhitungan pada lingkup sampelnya, kemudian digunakan juga untuk menyatakan variabel yang sedang kita cari rata-ratanya. Ya, berikutnya
Untuk rata-rata hitung atau min, rumus yang kita gunakan adalah jumlah semua nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya nilai data. Jadi kalau kita mau menghitung untuk rata-rata hitungnya berarti jumlah semua nilai data, misalnya saja 3 tambah 6 tambah 7 tambah 2 ya, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai. Banyaknya nilai data itu misalnya ada 5 ya, berarti dari jumlahnya tadi kemudian dibagi dengan banyaknya nilai data. Kemudian untuk data yang tidak mengulang ya, maksudnya data tidak mengulang dari data yang kita ambil di dalam sampel yaitu dalam bentuk X bar. Di sini rumusnya adalah X1 kemudian ditambah X2 kemudian ditambah dengan X3 ditambah dengan seterusnya ya. Kemudian dibagi dengan jumlah n. Ya, ini sama saja ya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Kemudian kalau kita mengulang data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, jadi di sini nanti dalam posisi data yang sudah dikelompokkan, maka hitungannya nanti beda dengan data yang tidak mengulang ya. Kalau data yang tidak mengulang kita tinggal menghitung saja dari jumlah yang pertama tambah kedua tambah ketiga tambah yang keempat tambah yang kelima dan seterusnya ya, kemudian dibagi dengan jumlah data. Tapi kalau untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu maka di sini rumusnya adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma f itu adalah jumlah dari frekuensi. Jadi dari frekuensi yang pertama kalikan X yang pertama ditambah frekuensi yang kedua dikalikan dengan X yang kedua dan seterusnya. Ya, kalau kita ambil di dalam rumus perhatikan di sini adalah sigma fx dibagi dengan sigma f ya. Kemudian kalau kita menggunakan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Kalau dalam distribusi frekuensi di sini nanti kita ambil dari interval kelasnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas atau 7 kategori dengan interval kelas 9 sampai 21. Dengan nilai tengahnya adalah 15, jumlah frekuensinya 3. Sehingga kalau kita mau mencari berapakah rata-rata dari data yang sudah kita kelompokkan, data yang tidak dibuat secara tidak, kalau ini sudah beraturan ya, maksudnya sudah diurutkan ya. Nah, maka hitungannya adalah dari 15 dikalikan 3 seperti rumusnya tadi, saya back dulu ya. Nah, hasilnya nanti dari rumusnya ini yaitu dari data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, maka hitungannya adalah dalam posisi 15 kali 3, kemudian 28 kali 4, 41 kali 4 dan seterusnya, sehingga jumlah frekuensi di sini ada 60 dan jumlah perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi adalah 3955. Sehingga kalau kita hitung untuk nilai rata-ratanya dari 3955 dibagi dengan 60. Sehingga nanti ketemunya adalah 65,92. Ya, perhatikan untuk contohnya di situ.
ya. Jadi di sini ketemu 3955 itu diambil dari perkalian 15 kali 3, 28 kali 4, 41 kali 4 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada, ya. Kemudian contoh yang kedua ini juga sama, ya. Kita lihat dari hitungan kategorinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kategori, ada 7 kelas dengan titik tengahnya adalah 34,5, 44,5 dengan jumlah frekuensi untuk interval dari kelas yang pertama adalah 30 sampai 39, ya, ada 2, sampai yang terakhir total frekuensinya adalah 100, ya, sehingga untuk rata-rata hitungnya 7.250 dibagi 100 sehingga ketemu untuk rata-rata hitungnya adalah 72,5. Ya, ini kalau kita hitung contohnya sama, ya, dengan yang pertama tadi, ya, sehingga kita ketahui bahwa untuk rata-rata hitungnya adalah 72,5. Kemudian untuk yang lainnya lagi dalam perhitungan data yang tidak berkelompok, ya. Kalau yang tidak berkelompok seperti tadi, di dalam perhitungannya kita tinggal menambahkan saja 20 tambah 80, kemudian tambah 75, kemudian tambah 60 dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 90 dibagi dengan 9. 9 itu dari jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau untuk rata-rata tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Jadi di sini akan ketemu untuk jumlahnya adalah 62,78. Kemudian untuk penerapan di dalam min, ya, penerapan di dalam min di sini kita ketahui dalam hal untuk mengisi suatu makanan atau suatu minuman dalam wadahnya, kita akan menghitung untuk rata-ratanya. Jadi rata-rata per tempat makanan atau minuman itu berapa, ya. Jadi diperhitungkan dalam datanya, misalnya dari data yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai data yang terakhir, kemudian kita bagikan, ya. Kalau di sini dalam datanya untuk nilai rata-rata yang didapatkan dari 30 sampel tersebut adalah 300 ml. Itu dari data yang sudah diambil, ya. Dengan pengambilan data itu adalah 30 sampel secara acak. Kemudian contoh dari soal min di sini, ya, kalau kita lakukan dalam 5 orang mahasiswa untuk hasil ujian di mata kuliah statistik, berapakah rata-rata hasil ujiannya? Kita menggunakan dalam sampel, karena di sini jumlah datanya hanya 5, berarti 70 tambah 65 tambah 30 tambah 45 dan tambah 60 dibagi 5, sehingga untuk rata-rata nilai dari mata kuliah statistik dari 5 orang mahasiswa itu adalah 54. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang rata-rata ukur. Kalau rata-rata ukur ini digunakan apabila nilai data dari nilai yang pertama dengan yang lain itu berkelipatan, di mana untuk berkelipatan itu kita gunakan rumusnya seperti ini, ya. Jadi dibuat dalam bentuk akar. Ini data yang tidak berkelompok, jadi menggunakan antilog. Kita pakai kalkulator, ya, antilog dari sigma log X kemudian dibagi dengan N. Untuk data yang berkelompok nanti menggunakan antilog dari sigma F log X, ya. Kalau tadi kan juga sama, ya, dari data yang masih acak kita tinggal menghitung saja dari X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah data. Tapi kalau untuk data yang berkelompok berarti kita mengalihkan dari frekuensi dengan data yang pertama ditambah frekuensi yang kedua dengan data yang kedua, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Contohnya dari rata-rata ukur itu adalah seperti ini. Jadi kita tinggal menghitung saja
untuk datanya dari interval kelas ya, nilai tengahnya frekuensi log X dari log 15, cari log 15, log 28, log 41, log 54, log 67, log 93. Kemudian kita tinggal mengalikan 3 kali 1,18, 4 kali 1,45, kemudian 4 kali 1,61, kemudian 8 kali 1,73, kemudian 12 kali 1,83 dan seterusnya. Sehingga kalau kita memperhitungkan di sini adalah sigma F log X, hasilnya adalah 107,1 ya. Sehingga kalau kita masukkan di dalam rumus, antilog untuk 107,1 dibagi 60. 60 itu adalah total dari frekuensi yang ada. Ya, sehingga di sini ketemu 60,95 ya. Perhatikan di dalam rata-rata ukur yang bisa kita gunakan dalam perhitungan suatu data, mungkin membutuhkan data-data seperti ini untuk penggunaan di rata-ratanya ya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang rata-rata harmonis. Kalau untuk rata-rata harmonis ini biasanya digunakan apabila data itu dalam bentuk pecahan atau desimal dengan rumus RH. RH itu berarti dari rata-rata harmonis ya. N per sigma 1 per X. Kalau untuk data yang dikelompokkan berarti nanti sigma F itu dari totalnya frekuensi, kemudian sigma F per X. Kalau ini kan 1 per X ya, tapi kalau untuk yang data berkelompok yang sudah dibuat dalam distribusi frekuensi, maka hitungannya adalah RH sama dengan sigma F per X. Contohnya dalam rata-rata harmonis, nah ini kita hitung F per X nya, jadi 3 dibagi 15, 4 dibagi 28, kemudian 4 dibagi 41 dan seterusnya. Sehingga kalau kita menghitung untuk rata-rata harmonisnya adalah 60 per 1,121, sehingga hasilnya adalah 53,52 ya. Ini kalau kita menghitung dalam bentuk rata-rata harmonis. Kemudian untuk yang lain adalah rata-rata dengan pembobotan. Kalau rata-rata dengan pembobotan berarti di sini nanti kita gunakan dalam datanya diberi bobot ya. Diberi bobot itu contohnya begini, misalnya saja A itu memperoleh nilai 65 untuk tugas ya, seperti kalau saya memberikan nilai dalam nilai akhir, jadi untuk absensi sekian, kemudian untuk mid sekian, kemudian untuk ujian akhir sekian. Itu berarti ada perhitungan rata-rata dengan pembobotan ya. Nah, kemudian bila nilai tugas diberi bobot 2, tugasnya tadi diberi bobot 2 dengan nilai 65, mid itu ada bobotnya 3 dan ujian akhir itu diberi bobot 4, maka rata-rata hitungnya adalah seperti ini. Jadi 65 kali 2 ditambah 3 kali 76, kemudian ditambah dengan 4 kali 70. 2 tambah 3 tambah 4. Dari mana 2 tambah 3 tambah 4? Ini adalah bobotnya ya, bobotnya dari 3 poin tadi, yaitu tugas, mid dan ujian akhir, sehingga nanti ketemu 70,89. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perhitungan ke nilai modus. Nilai modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Jika nilai yang tampil dengan frekuensi tertinggi itu ada 2, disebut dengan bimodal. Tapi kalau yang sama itu nanti 3 disebut trimodal. Kemudian kalau yang lebih dari itu disebut dengan multimodal ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat dari 5 data 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Kalau kita lihat dari data di poin A, nilai yang sering muncul adalah angka 7 karena frekuensinya ada 3 ya, sehingga nilai modusnya itu adalah nilai 7.
dengan jumlah data 3. Kemudian untuk yang nomor 2 ini yang sering muncul ada 2, yaitu angka 6 dan angka 7. Kalau untuk angka 6 dan angka 7 berarti kita bisa membuat satu gugus ya, walaupun di situ dikatakan bimodal karena ada 2 modus yang sama. Kemudian kalau kita menghitung untuk nilai rata-rata keduanya berarti 6 tambah 7 dibagi 2, itu untuk menghitung gugusnya, dengan syarat untuk data di dalam modusnya itu berurutan ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau untuk yang C ini tidak ada hitungan gugusnya, karena apa? 6 kemudian ada 7 kemudian 8, walaupun kita menyebutnya dengan bimodal tapi tidak ada perhitungan untuk gugusnya ya, atau yang kita sebut juga dengan gugus bimodal, karena ada satu data di tengah-tengahnya yaitu angka 7. Nah ini ya, jadi nilai yang sering muncul itu adalah angka 6 dan angka 8, masing-masing munculnya adalah 3 kali, sehingga modusnya ada 2, 6 dan 8. Kemudian gugus yang kita sebut dengan gugus bimodal itu tidak bisa kita hitung ya, karena dari kedua modusnya itu tidak berurutan ya. Kalau misalnya berurutan 7-nya tidak ada lah, baru bisa kita lakukan untuk perhitungan pada gugus bimodal, yaitu 6 tambah 8 dibagi 2 ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nilai yang sering muncul adalah angka 5, angka 7 dan angka 8, di mana masing-masing munculnya 2 kali, sehingga nanti kita menyebutnya dengan 5, 7 dan 8 ya. Maaf ya, ini untuk angkanya bukan 6 dan 7 ya, tapi 5 kemudian 7 dan 8. Kalau untuk 6 ini tidak termasuk ya, karena 6 ini ada jumlahnya 1. Jadi untuk modusnya itu ada 3, kita sebut dengan gugus multimodal karena lebih dari 2, tetapi untuk modusnya adalah angka 5, angka 7 dan angka 8 ya. Ini ada yang keliru ya, bukan 6 ya tapi 8. Kemudian untuk modus dari data yang berkelompok, modus untuk data yang berkelompok kita gunakan dengan data seperti ini. Jadi MO ini adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian ditambah dengan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian yang D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modusnya. Kemudian yang P ini adalah panjang intervalnya. Ya, kalau kita lihat di dalam contoh itu seperti ini ya. Data yang sering muncul pada interval 76 sampai 86. Ya, kita hitung dari 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 adalah 11, 11 tambah 8 19, kemudian 19 ditambah untuk 12 berarti 31 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di dalam data yang sering muncul di sini itu adalah pada interval ini karena frekuensinya sering muncul, yaitu paling banyak 23. Nah, kemudian kalau kita hitung dalam modus untuk data yang berkelompok yaitu LO. L itu dari posisi untuk tepi batas bawah dari kelas modusnya 73,5. Ini toh, nih 74 kan berarti tepinya 73,5. Kemudian untuk B1 itu berarti dari posisi frekuensi kelas modus kemudian dikurangkan dengan frekuensi sebelum ya, sebelum kelas modus yaitu 12. Ya, kalau kita hitung dari datanya maka di sini hasilnya adalah 11. Kemudian untuk yang berikutnya lagi dari 23 dikurangi 6 berarti dari 23
untuk frekuensi setelah kelas modus. Kita lihat dari rumusnya tadi ya, saya back lagi, bisa dilihat untuk modusnya. Nah, ini adalah selisihnya ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sebelum kelas modus. Kalau yang ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus ya. Jadi dalam perhitungannya nanti kita bisa menggunakan untuk datanya, perhatikan selisihnya ya, selisih berarti 23 dikurangi 12, kalau ini berarti 23 dikurangi 6, sehingga kalau kita masukkan datanya adalah 73,5 plus 13, itu adalah interval 11/11 ditambah 17, sehingga ketemu 78,61 ya. Ini untuk perhitungan di kelas modus juga, dalam hitungannya seperti ini. Jadi 10 ini adalah intervalnya, panjang interval, kemudian 69,5 ini adalah tepi batas bawah, 12 itu adalah dari 20, posisinya 32 ya, 32 dikurangi 20 itu 12, dan 32 dikurangi 25 adalah nilainya 7 ya. Nah, kalau untuk modus yang tidak berkelompok kita tinggal menentukan saja data yang sering muncul, tapi harus diurutkan dulu ya. Nah, ini modusnya tidak ada. Kalau ini modusnya 60 ya, harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan sulit untuk mengetahui modusnya. Ya, ini penerapan dari modus untuk data yang sering muncul ya. Ya, sampai di sini dulu untuk materi dari ukuran pemusatan. Untuk minggu yang akan datang saya lanjutkan masih di ukuran pemusatan, yaitu pada perhitungan kemediannya ya. Saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini, kuliah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya.